mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam Injil hari ini marilah kita bersama-sama mencari makna bagi kehidupan iman kita. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dikatakan di situ, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yerusalem seperti kita tahu adalah kota di mana Yesus sendiri mengakhiri seluruh karya dan perjalanan hidupnya di dunia ini. Ditolak dan menderita di kayu salib, wafat di sana dan bangkit mulia. Dan di dalam perjalanan ini, dalam perjalanan menuju kemuliaan itu di Yerusalem, ketika orang-orangnya murid Yesus mendahului di Samaria ditolak, tidak diterima. Karena itu murid-muridnya Yakobus dan Yohanes itu mengatakan, "Marilah kita mohon supaya itu dihancurkan Samaria itu. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Oleh karena mereka menolak Samaria, menolak Yesus kedatangannya. Tapi Yesus menegur, ia berpaling dan menegur mereka. Jangan seperti itu. Karena memang kehadirannya
untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Kemudian dalam perjalanan itu ada orang yang tertarik juga. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus memanggil kita juga untuk mengikutinya. Mungkin kita bisa melihat riwayat sejarah kehidupan kita mengikuti Yesus dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ada yang dibaptis pada waktu masih bayi, ada yang dibaptis pada waktu dewasa, ada yang dibaptis sudah pada masa tua, dan juga keinginan-keinginannya yang beda-beda, ataupun juga alasan-alasan yang terjadi ingin mengikuti Yesus. Tetapi juga kita tahu bahwa mengikuti Dia juga banyak risiko-risikonya. Bahkan juga tidak dijamin kehidupan di dunia ini, dikatakan meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua, kita telah mengikuti Yesus, tetapi juga kita mengalami, bisa terjadi bahwa kehidupan kita mengikuti Dia itu juga ada banyak resiko-resikonya. Apakah mau menghadapi? Misalnya terjadi juga karena dibenci, kebencian, ataupun kalau pekerja bisa jadi juga tidak dibeda-bedakan dan tidak bisa naik, karirnya tidak bisa naik oleh karena apa yang menjadi imannya, apa yang menjadi keyakinannya. Ada banyak perlawanan bisa terjadi. Gereja sepanjang sejarahnya banyak terjadi ataupun banyak martir-martir, orang-orang kudus yang membela imannya sampai mati, sampai kematiannya. Itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi Yesus meminta supaya yakin, teguh imannya, teguh dalam mengikutinya. Mungkin kata-katanya agak keras sekali. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau ikutlah aku mewartakan kerajaan Allah. Itulah yang lebih penting. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, tanggal 25 Juni tahun 1940 oleh Paus Pius ke-12 tahun 1940 oleh Paus Pius yang ke-12, Semarang yang tadinya itu katakanlah itu ya stasi Semarang. Jadi waktu itu ada sudah ada stasi Vikariat Apostolik Batavia Jakarta. Itu ditetapkan tahun 1866. Begitu luas dari Jakarta, Padang, Bogor, Jawa Tengah, Maumere sampai mana? Maumere sampai Larantuka, Padang, itu wilayahnya
Vikariat Apostolik Batavia. Oleh Monsinyur Willekens kemudian meminta supaya dikembangkan, yaitu karena sudah mulai banyak umat juga di wilayah di Semarang, Ambarawa, Magelang, Tilan, Mendut, Yogyakarta, mulai ada umat, gereja mulai berkembang. Karena itu tahun 1940 atas permintaan Monsinyur Willekens ditetapkan menjadi Vikariat Apostolik Semarang, yang kemudian sekarang berkembang menjadi Keuskupan Agung Semarang, yang tahun ini merayakan 82 tahun. Banyak yang terpanggil dan banyak juga yang mengikuti. Karena apa? Menurut hemat saya juga karena umat juga ikut aktif. Umat ikut aktif. Ketika pada zaman Jepang gereja mengalami kesusahan juga, banyak pastor-pastor yang diinternir, dimasukkan dalam penjara pada masa Jepang. Seminari itu diaspora, artinya pindah-pindah tempat. Siapa yang aktif, siapa yang ikut serta mempertahankan imannya atau menghidupi gereja yang masih kecil itu adalah juga kaum awam, umat yang ikut serta aktif mengikuti atau aktif menghidupkan gereja juga. Saya ingat ada seorang yang sudah meninggal sekarang juga, itu dia tekun memberikan sumbangannya untuk seminari, memberikan sumbangannya beras setiap bulan apa yang dibutuhkan. Saya kenal orang itu, memang dia menyisihkan juga, memberikan sumbangannya beras itu untuk makan seminari yang masih berpindah-pindah karena situasi tidak begitu nyaman pada zaman Jepang itu. Dan juga banyak pastor-pastor awal-awal yang dibunuh pada waktu itu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua dipanggil oleh Tuhan ikut serta, tetapi juga kita bersyukur bahwa ada yang memberitakan kabar sukacita itu, mewartakan Injil di tempat kita, dan kita menanggapinya dan mengikutinya. Kita bersyukur karenanya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Gereja Keuskupan Agung Semarang telah berkembang sedemikian seperti ini. Dan bahkan juga sekarang saya tahu juga dari media bahwa sudah 70 negara mengirim tenaga-tenaga misionaris ke 70 negara, entah di Amerika, entah di Australia, entah di Afrika, entah di Eropa sendiri, ataupun juga di berbagai tempat di Asia ini. Kita bersyukur, berterima kasih atas penyelenggaraan Tuhan di dalam untuk kehidupan iman kepercayaan kita. Marilah pada peringatan 82 tahun Keuskupan Agung Semarang, yang awalnya adalah Vikaris Apostolik Semarang, Monsinyur Sugio Pranoto yang menjadi awal dari Vikariat Apostolik ini sampai berkembang sampai sekarang. Marilah kita bersyukur, berterima kasih, dan mohon agar Tuhan memberikan berkat melimpah kepada Keuskupan Agung Semarang, kepada kita semua yang menjadi anggota-anggotanya, supaya tetap hidup iman kepercayaan kita dan tidak ragu-ragu, mantap mengikuti Dia. Karena seperti Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem, menderita kesengsaraan, wafat serta bangkit mulia,
di sana. Dalam perjalanannya mengalami juga ditolak, tetapi tetap percaya bahwa Allah mengaruniakan berkat-Nya kepada siapapun yang setia padanya. Marilah kita hening sejenak. Kemudian